Sebelum saya membahas berbagai adegan di lokasi rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3 ini, saya terlebih dahulu menyajikan dari Google Map bagaimana sebetulnya TKP yang sebenarnya. Di sini masuk komplek dimulai dari gerbang komplek Polri. Sedangkan jalan utamanya adalah Jalan Duren 3 Raya yang menghubungkan Jalan Buncit Raya dan Jalan Raya Pasar Minggu. Oke, selanjutnya kita masuk. Nah, inilah rumah Sambo. Di depannya ada lapangan basket. Kemudian inilah pintu garasi, tempat keluar masuk mereka selama terjadinya adegan pembunuhan tersebut. Bisa kita lihat jalannya cukup bersih di sini. Dan ini CCTV-nya. Dan ini diambil baru saja karena memang masih terlihat adanya police line. Ini bulan Oktober diambil oleh Google Street. Dan terlihat orang-orang di lapangan maupun di jalan cukup ramai. Jadi pada saat peristiwa itu sebetulnya baik lalu lintas maupun masyarakat cukup ramai berada di sekitar lapangan basket ini. Nah, kenapa mereka tidak merespon suara tembakan yang berasal dari rumah dinas Ferdy Sambo tersebut? Untuk itu, mari kita dengar dulu keterangan Ketua RT setempat. Sebenarnya ya memang saya ini RT di sini. Tapi maaf saja, memang kejadian pada hari Jumat yang lalu itu memang tidak jadi perhatian saya, karena pertama kalau saya ditanya suara letusan itu suaranya itu seperti petasan. Sedangkan pada saat itu kan menjelang Idul Adha. Dan di sini biasanya menjelang tahun baru, Idul Adha dan lain sebagainya, itu biasanya membunyikan kembang api. Saya beli kembang api, saya letuskan gitu, saya di lapangan itu supaya rame. Jadi semuanya pada saat itu menyadari bahwa mereka itu menganggap ini petasan, bukan tembakan, sehingga tidak ada tindak lanjut. Setelah mendengar itu tidak ada tindak lanjut, biasa-biasa saja. Jadi beberapa jam sebelum rombongan Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo datang ke TKP, grup Sambo sudah ada di TKP dengan membunyikan kembang api dan petasan. Tujuan mereka untuk membiasakan warga bahwa ini adalah penyambutan Hari Raya Idul Kurban dengan petasan yang suaranya besar. Sedangkan kesaksian Pak RT tersebut
mengatakan kembang api, tetapi bunyi itu bunyi petasan yang lebih keras dibandingkan kembang api. Karena kembang api, bunyi kerasnya itu datangnya dari atas ketika diluncurkan. Tetapi ini kombinasi antara petasan kecil, besar, termasuk juga dengan kembang api sebagai aksesorisnya. Perhatikan jalan ini. Di sini, sebetulnya jalan ini bersih. Hanya ada 3-4 helai daun kering. Dan selebihnya adalah kertas-kertas, sisa dari penyalaan petasan. Jadi ketika Putri Chandrawati ini datang bersama almarhum, di lokasi ini sudah didahului oleh penyalaan petasan-petasan. Itulah keterangan dari saksi Farhan di persidangan. Dia mengatakan dia membakar rokok sambil menunggu Ferdy Sambo. Rokok itu biasanya dihisap, dinyalakan, bukan dibakar. Jadi dia sebetulnya membakar petasan. Dan beberapa kali kepalanya tertangkap di CCTV. Inilah cara Ferdy Sambo menyamarkan suara tembakan. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Di tampilan ini terlihat Prayogi menelpon barusan keluar dari mobil, sedangkan Romer memberikan instruksi aba-aba kepada orang yang posisinya di sebelah kanan dari kamera ini. Di sini saya perlambat lagi. Sangat jelas gestur Romer dengan tangannya dua itu menunjukkan instruksi untuk melakukan persiapan penyalaan petasan. Tidak mungkin dia melakukan ini iseng-iseng saja. Kan dia bukan artis ketoprak humor. Selanjutnya Prayogi menuju ke dekat mobil sambil menelpon. Dan Romer menunggu instruksi selanjutnya dari HP-nya Prayogi. Nah, disinilah Romer memerintahkan penyalaan petasan. Dan dia ikut terlibat dalam penyalaan tersebut. Paling tidak 2-3 orang ada di situ. Pada saat yang sama terjadi letusan akibat senjata tembakan dari Barada Richard Eliezer. Saya perlambat lagi. Azan Romer berlari menuju ke depan rumah TKP untuk menginstruksikan orang-orang yang sudah memegang petasan di sana agar menyalakan petasannya. Di saat yang singkat tersebut, Prayogi masuk ke garasi mobil untuk mengatakan oke, maka terjadilah penembakan. Perintah dari Ferdy Sambo kepada Richard Eliezer. Di sini terlihat Prayogi masuk ke garasi mobil. Nah, lihatlah tangan dari Prayogi ini menutup kupingnya. Jelas kan? Kedua tangan Prayogi menutup kuping akibat dari kerasnya letusan senjata api tersebut. Saya perbesar lagi. Itu terlihat Prayogi
menutup kuping atau telinga dia akibat dari kerasnya suara ledakan di dalam rumah. Sementara di luar rumah, di saat yang bersamaan dinyalakan petasan dengan daya ledak keras berkali-kali. Nah, perhatikan kertas yang jatuh di belakang mobil yang ditumpangi oleh Putri Chandrawati ini. Beberapa saat setelah penyalaan petasan-petasan yang gede, maka kertas ini pun turun dari atas ke jalan di belakang mobil Putri Chandrawati. Saya perbesar lagi. Lihat di tanda panah ini. Inilah kertas yang jatuh dari beterbangan di atas, sisa dari ledakan kembang api. Warnanya jelas putih, berbeda dengan warna dari daun yang berwarna kuning. Dengan perbesaran ini, makin terlihat kertas tersebut jatuh dari atas sesaat setelah penembakan Brigadir Yosua yang dilakukan oleh Richard Eliezer. Dan petasan ini dinyalakan oleh Farhan CS, paling tidak 2-3 orang di sana beserta romer. Nah, di sini terlihat romer melihat tukang somai untuk menandakan apakah situasi dalam kondisi aman. Nah, setelah penembakan pertama, ada 3 orang di situ, yaitu Kodir, Romer, dan Prayogi menunggu instruksi selanjutnya. Di sini saya menggunakan gerakan yang diperlambat. Sebagian besar gerakan-gerakan ini diperlambat. Nah, di sini terlihat Romer memasuki garasi, masuk ke dalam rumah untuk menunggu instruksi selanjutnya. Kodir di video ini melihat kondisi pasukan-pasukan di lapangan ready atau tidak. Saya perbesar lagi bagaimana Romer masuk ke dalam garasi menunggu instruksi dari Ricky Rizal. Apa langkah selanjutnya? Kapan penembakan kedua dilakukan? Mari kita lihat Kodir keluar melihat kesiapan pasukan untuk proses kedua.
Selanjutnya Romer keluar dari rumah, berlari kecil ke depan. Inilah persiapan penembakan kedua yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Romer dan kawan-kawan menyalakan petasan. Persiapan ini harus didahului oleh penyalaan petasan yang beruntun berkali-kali untuk mengalihkan perhatian dari penghuni komplek tersebut. Begitu juga dengan Kodir ini, menginstruksikan orang-orang yang lain. Jadi di sini banyak orang. Nah, lihat Romer kembali ke dalam setelah mulai penyalaan petasan-petasan. Ini persiapan penembakan Ferdy Sambo. Romer memasuki garasi mobil, terlihat kepala Farhan di sini. Nah, Prayogi sudah bersiap di belakang mobil. Kodir menunggu di luar karena takut kena tembak, karena posisi korban waktu itu sudah di bawah tangga. Mari saksikan, Romer mundur karena sudah mulai dilakukan persiapan penembakan oleh Ferdy Sambo. Nah, kemudian dia maju berlari ke dalam. Dan saksikan orang yang lewat ini melihat ke dalam rumah tersebut melalui garasi. Ada apa? Dia mendengar suara tembakan. Saya akan lebih memperlambat lagi. Kodir memberikan aba-aba. Lihat tangan kanannya memberikan aba-aba untuk proses penyalaan petasan semakin intensif. Prayogi menuju ke belakang mobil. Dan Romer di dalam menunggu instruksi selanjutnya. Nah, Romer keluar, kelihatan kepalanya dari pintu pagar, karena persiapan eksekusi yang dilakukan Ferdy Sambo akan segera dimulai di bawah tangga. Terlihat Romer ini mundur. Nah, setelah penembakan ini yang dilakukan Ferdy Sambo, Romer berlari masuk ke dalam, diikuti oleh Kodir. Sementara Prayogi dari belakang mobil memutar ke arah pagar dan juga ikut memasuki rumah TKP. Ini kita lihat gerakan dari Prayogi
menuju ke belakang mobil. Memutar Prayogi ini. Nah, mulai kelihatan kepalanya. Ini dia, bayangan hitam. Makin terlihat Prayoginya. Dan Prayogi pun masuk ke dalam rumah TKP. Nah, perhatikan lagi pria yang jalan ini, kepalanya melihat ke dalam. Beberapa saat dia melihat ke dalam, atas berarti dia mendengar suara tembakan tersebut. Tapi karena banyaknya suara petasan, ya sudahlah. Dia pikir dia terus melanjutkan jalannya kembali. Masih terlihat kepala Prayogi di pagar. Nah, di video ini sudah terlihat Prayogi masuk sempurna ke dalam pagar rumah TKP. Nah, di sini terlihat Ferdi Sambo keluar dari rumah TKP diikuti oleh azan romer. Kemudian yang berlari ini adalah Prayogi. Jadi di belakang Ferdi Sambo itu azan romer dan kodir. Ferdi Sambo masuk kembali. Jadi Ferdi Sambo sesaat setelah penembakan, sekitar 1-2 menit setelah dia menembak, dia keluar lagi ke depan mobil Putri Chandrawati. Nah, di sini Prayogi beserta beserta Farhan menelpon seseorang. Kemudian Prayogi mematikan lampu mobil, yang sebetulnya lampu mobil ini dari awal dinyalakan untuk membuat blank kamera yang menyorot ke lokasi. Nah, disinilah kodir memberikan barang bukti yang kecil kepada Prayogi. Saya perlambat. Yang barang tersebut segera dilarikan oleh Prayogi menggunakan sepeda motor yang sudah tersedia di TKP. Yang jelas itu bukan sepeda motor patwal ya. Nah, inilah tukang somai yang tadi masuk. Nanti di bagian akhir saya akan jelaskan apa peranan tukang somai ini. Terlihat kodir kembali ke pagar.
dan azan Romer. Jadi azan Romer itu di belakang dari Ferdy Sambo. Sementara Putri Chandrawati belum, masih di dalam pagar. Nah, azan Romer ini melakukan diskusi dengan Ferdy Sambo. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan di sini. Ferdy Sambo berbicara dengan azan Romer sambil menatap kamera. Kedua orang ini menatap kamera. Terlihat baju di lengan Sambo ini berwarna hitam dan dia memakai rompi. Nah, inilah saat-saatnya Putri Chandrawati akan keluar dari pagar. Nah, mulai kelihatan Putri Chandrawati keluar, dikawal oleh Kodir. Sambil berlari sebetulnya ini. Dua orang ini sambil berlari. Artinya Putri Chandrawati ini memang sangat bergegas masuk ke dalam mobil. Pintunya dibukakan oleh Kodir. Pada saat pintu dibuka Kodir, Ferdy Sambo pun beserta azan Romer masuk lagi ke dalam TKP. Jadi tidak benar semua kesaksian azan Romer tersebut semuanya palsu. Dialah dirijen dari proses pembunuhan ini. Harusnya peran azan Romer ini lebih besar dibandingkan Richard Eliezer, karena dia sudah merencanakan ini cukup lama. Nah, saya zoom untuk memperlihatkan Kodir ini membawa HP-nya korban Brigadir Yosua Huta Barat. Itu di tangan Kodir, di tangan kirinya ada HP berwarna hitam. Selanjutnya, di saat mobil sudah siap untuk berjalan, Kodir pun berlari menuju ke ujung pagar. Di dalam keterangannya, Kodir mengatakan bahwa Putri Chandrawati memiliki 2 rumah di jalan yang sama ini. Kita bisa melihat larinya Kodir ini mencapai ujung pagar. Di saat yang di belakang Kodir ini, mobil Putri Chandrawati disupiri oleh Ricky Rizal. Mereka ke Saguling
membawa barang-barang bukti yang selanjutnya akan mereka musnahkan. Nah, lihat di ujung sana, Kodir masih berlari. Sampai ke ujung pagar. Jadi dengan gambaran visualisasi dari video ini, dapat saya simpulkan bahwa pembunuhan ini sudah direncanakan jauh hari sebelumnya. Untuk melaksanakan proses ini, klaster dibagi dua, yaitu satu klaster Magelang, satu klaster Jakarta. Tujuan membawa korban ke Magelang, pertama, untuk memisahkan korban dari para pelaku, yang dengan demikian para pelaku selama 1 minggu tersebut bebas melakukan gladi bersih atau pematangan rencana di TKP. Klaster Magelang bertujuan untuk membuat adegan-adegan alasan-alasan pada tanggal 4 Juli, 7 Juli, persiapan pendahuluan bahwa klimaksnya nanti setelah proses swab, maka Yosua akan dituduh melakukan kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati di Duren 3. Kenapa Duren 3 dipilih? Karena seperti penjelasan ketua RT setempat, mendekati menjelang lebaran akan banyak digunakan kembang api di lapangan di depan rumah Ferdy Sambo. Yang kedua, sudah 2 kali lebaran Idul Adha. Lebaran Idul Adha pertama, situasi baru masuk Covid. Kemudian lebaran Idul Adha kedua lebih parah lagi, di mana banyak korban jiwa berjatuhan karena varian Delta menyebar begitu luas. Nah, lebaran ketiga ini pemerintah sudah melonggarkan PPKM. Kita menuju ke proses endemi atau pembubaran PPKM. Disinilah euforia masyarakat dalam merayakan lebaran Idul Kurban. Jadi ini dimanfaatkan supaya apa yang dilakukan itu mulus. Bahwasannya Putri Chandrawati lagi tidur setelah selesai swab, kemudian dituduhlah Yosua memperkosa Putri Chandrawati di lokasi tersebut. Yang kedua, suasana tersebut sudah mendekati lebaran, jadi suara tembakan tidak terdengar oleh penduduk. Bagaimana misalnya kita menangkapi atau menyikapi dari keterangan Azan Romer? Katanya dikiranya suara tembakan dari depan. Ini kan lucu. Dia mengatakan dari depan rumah. Andai kata tidak ada suara-suara petasan di lokasi tersebut, apakah benar omongan Azan Romer ini? Saya yakin dalam tempo 1 menit akan ada ratusan orang mendatangi TKP tersebut. Jika satu saja letusan, itu komplek polisi. Akan tetapi yang dilakukan Azan Romer adalah koordinasi untuk menyalakan petasan-petasan. Jadi dia bukan mencari suara tembakan ke depan tersebut. Inilah yang saya katakan, Azan Romer ini perannya jauh melebihi dari Barada Richard Eliezer. Kenapa orang ini tidak ditangkap? Nah, karena video ini sudah terlalu panjang teman-teman, maka untuk penjelasan tukang somai akan saya sajikan dalam video berikutnya.